Hai semua, selamat datang di channel YouTube Dapur Yani. Di video kali ini, Dapur Yani akan membuat Black Forest kukus mini. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Saksikan terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Yani. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika udah, aku ucapin terima kasih. Pertama, siapkan wadah, masukkan 180 gram gula pasir, kemudian 2 butir telur, setengah sendok teh bubuk vanili, 1 sendok teh SP, kemudian ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita naikkan kecepatan mixernya menjadi yang paling tinggi hingga mengembang kental putih dan berjejak. Setelah mengembang kental putih dan berjejak, kemudian kita matikan mixernya, lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu. Ini kita memasukkannya dengan cara diayak ya. Kemudian kita masukkan juga 15 gram coklat bubuk. Ini setara dengan 2 sendok makan ya. Kita memasukkannya juga dengan cara diayak. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kita tambahkan juga 250 ml susu cair. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini tanpa dinyalakan mixernya. Tujuannya agar si tepungnya tidak berhamburan. Kemudian kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya di sini saya menambahkan coklat pasta dark atau bisa juga menggunakan pasta Black Forest. Ini tujuannya agar lebih wangi aja ya. Ini saya menambahkan secukupnya saja, sekitar setengah sendok teh. Kemudian di sini saya mengaduknya dengan spatula. Aduk hingga pastanya tercampur rata dengan adonan.
Setelah semua bahan tercampur dengan rata, ini siap kita masukkan ke dalam cetakan. Di sini saya sudah ada cetakan, bentuknya seperti ini. Teman-teman bebas ya, mau menggunakan bentuk yang seperti apa aja. Ini sudah saya oles dengan minyak sampai rata. Kemudian saya masukkan adonan sekitar 2 sendok makan. Tapi tidak sampai terlalu penuh ya. Nanti soalnya kalau dikukus akan melebar. Isi semua cetakan dengan adonan hingga selesai. Nah, ini siap kita kukus. Di sini sudah ada kukusan yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan adonan ke dalam kukusan. Lalu kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai black forest-nya matang. Setelah 10 menit kita kukus, ini black forest-nya sudah matang. Kemudian kita keluarkan dari kukusan. Kemudian ini kuenya kita keluarkan dari cetakan. Ini caranya mudah, cukup dipencet-pencet bagian pinggirnya. Lanjut kita ketuk-ketukkan seperti ini. Nah, keluarnya dengan mudah ya, asal kita mengoles minyaknya dengan rata. Nah, ini dia kue black forest mininya sudah selesai kita kukus semua ya. Dengan 2 butir telur kita bisa mendapatkan 30 buah black forest mini. Kemudian ini bagian atasnya saya beri topping menggunakan buttercream. Selanjutnya saya beri 1 buah choco chip. Dan choco chip ini bisa teman-teman ganti menggunakan slice strawberry ya. Ini dia black forest mininya sudah selesai diberi topping semua. Ini juga cocok untuk ide jualan ya, bisa kita kemas seperti ini atau juga bisa kita kemas menggunakan mika kecil kalau kita mau jual persatuan. Nah, ini cantik banget ya, lembut. Nah, ini tekstur bagian dalamnya ya teman-teman. Nah, ini mau saya cobain. Bismillah. Rasanya enak banget, coklat, lembut banget, ditambah buttercream. Mantep pokoknya ya. Teman-teman wajib cobain di rumah. Ini juga cocok banget untuk ide bisnis jualan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.
semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau ngebuat red velvet kukus mini. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong ditekan tombol subscribe dan loncengnya juga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke cara membuat. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat red velvet kukus mini diantaranya adalah di sini saya ada 2 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Kemudian ada 250 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan pro sedang, 250 susu cair. Kemudian ada setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP, setengah sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh pasta red velvet. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Tambahkan 250 gram gula pasir, setengah sendok teh bubuk vanili, 1 sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP. Kemudian ini kita mixer. Awalnya kita gunakan kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu kemudian kita naikkan mixernya menjadi kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit hingga adonan mengembang, kental, putih, dan berjejak. Nah, ini sudah 10 menit saya mixer, kemudian saya matikan mixernya. Selanjutnya di sini ada 250 gram tepung terigu, kemudian saya tambahkan setengah sendok teh baking powder, kemudian saya aduk-aduk. Masukkan campuran tepung terigu dan baking powder dengan cara diayak seperti ini ke dalam adonan. Kemudian kita masukkan sebagian susu cair dan kita mixer menggunakan speed yang paling rendah saja sebentar, jangan sampai overmix ya, nanti adonannya akan bantet. Nah, begini sudah cukup. Kemudian kita tambahkan lagi sebagian dari tepung terigunya. Kita masukkan dengan cara diayak seperti semula. Ini tepung terigunya saya masukkan menjadi 3 tahap ya, dan ini adalah tahap yang kedua. Kemudian saya tambahkan lagi sebagian susu cair dan kita mixer kembali sebentar saja dengan speed yang paling rendah. Nah, begini sudah cukup. Kemudian kita matikan mixernya. Ini pinggir-pinggirnya saya bantu rapikan menggunakan spatula. Dan kemudian ini adalah tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, memasukkan tepung terigunya.
Selanjutnya kita masukkan sisa susu cairnya dan kita tambahkan sekitar 1 sendok teh pasta red velvet. Kemudian saya juga menambahkan pewarna merah makanan. Ini opsional, bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Kemudian ini di mixer menggunakan speed yang paling rendah saja hingga semua bahan tercampur rata. Tidak usah terlalu overmix, nanti kita bantu mengaduknya menggunakan spatula ya. Begini saja sudah cukup, kemudian kita matikan mixernya. Kita aduk kembali menggunakan spatula hingga kita pastikan semua bahan tercampur dengan rata. Selanjutnya di sini saya sudah ada cetakan berbentuk bunga matahari dan saya oles dengan minyak makan tipis-tipis. Untuk cetakannya boleh menggunakan cetakan apa saja ya teman-teman, bebas. Kemudian setelah semua cetakan saya oles dengan minyak makan, ini saya isi dengan adonan sekitar 2 sendok makan. Nah, kemudian ini saya hentak-hentakkan agar tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis dan selesai. Nah, ini adonan sudah selesai saya masukkan ke dalam cetakan, kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya dan kita pastikan sudah beruap banyak. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai bolunya mateng. Nah, ini sudah 10 menit saya kukus. Tes tusuk, jika tidak ada remahan, tandanya bolunya udah matang. Kemudian kita angkat dan keluarkan dari dalam kukusan. Kemudian ini saya masukkan kembali adonan yang belum selesai kita kukus. Kita kukus kembali seperti tadi selama kurang lebih 10 menit atau sampai bolunya matang. Kemudian jika sudah selesai kita kukus, kemudian kita keluarkan dari cetakan dengan cara dipencet-pencet seperti ini, kemudian kita balik. Mudah banget bukan? Nah, ini dia bolu kukus red velvetnya udah jadi. Dengan menggunakan resep yang tadi saya buat, ini menghasilkan sekitar 29 buah bolu ya. Selanjutnya kita beri topping buttercream dan slice strawberry di atasnya setitik seperti ini. Nah, jadi cantik ya. Selanjutnya kita hias semua bolu seperti ini hingga selesai. Nah, ini dia bolu kukus red velvetnya udah selesai. Saya beri topping semuanya. Cantik bukan?
kukus red velvetnya lembut banget ya, empuk. Tekstur bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini mau saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, mantul, mantep. Bolu kukus red velvet ini cocok banget disajikan untuk teman ngeteh ataupun untuk ide jualan. Nah, kalau buat ide jualan bisa dikemas seperti ini ya. Ini bisa dijual secara langsung ataupun secara online. Kalau misalnya teman-teman ingin menjualnya per biji, bisa dibungkus menggunakan mika yang kotak kecil-kecil. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.